Kalau di negara Wakanda kan emang sulit ya buat memasukkan. Wakanda yang di sana itu kan. Wakanda tuh di Afrika kan. Ya, Gak jauh, mungkin dong jauh, ada ya. tukang bakso. Enggak. Gak mungkin dong. Wah. Halo semuanya nih, kita sekarang mau coba podcast, mau ngobrolin di video ini temanya adalah iPhone iBox versus iPhone Inter. Yes. Nah, kayak yang banyak kita tahu ya, iPhone iBox dan Inter tuh banyak banget dibanding-bandingkan lah oleh customer, khususnya customer Kope. Ya. Banyak juga mitos-mitos yang ada di iPhone Inter itu apalah, di iBox itu apa, belum juga tentang harga, ada juga poin tentang apa lagi? Banyak banget tentang garansi juga bisa kita iya. bahas nanti perbedaannya. Oke, gitu. intinya ada banyak banget poin-poin yang seolah-olah iBox dan Inter itu beda dalam tanda kutip ya. Dua iPhone yang berbeda, Dua iPhone yang kualitasnya. berbeda gitu. Nah, apakah itu benar asumsi-asumsi tersebut atau itu salah? Ayo kita bahas sekarang di podcast kita kali ini. Oke, gitu. Jadi gini juga sih sebenarnya bahasa antara Inter dan iBox itu kan mulai ada dari tahun pas tren membeli iPhone tuh keluar sih. Oke. Kalau menurut gua, jadi tahun 2015 atau 16-an lah. Ya. Itu keluar gitu Karena tren sebelum- kata-kata itu. Iya betul. Karena sebelumnya kayak yang kita tahu iPhone kan di Indonesia belum terlalu rilisnya nggak cepet ya. Nggak cepet, Bahkan cepet. gue nggak tahu si iBox tuh adanya tahun berapa sih. Wah, nggak tahu juga gua. Mungkin nanti kita bisa masukin coba ya. masukin. Karena kalau gue dulu waktu zaman iPhone 4 atau 4S itu rata-rata barangnya barang Inter. Ya. Emang itu nggak ada masalah sama sekali sih. Pada zaman itu kayak ya udah iPhone mau Inter mau lokal mau apapun juga ya bagus-bagus aja nggak ada. Dan kalau hubungannya. gua nggak salah ingat juga dan pernah baca bahwa series kode negara Indonesia itu atau PAA ya, itu baru ada juga beberapa tahun silam kok. Maksudnya Oke. dulu Tadinya apa Indonesia itu masuknya Southeast Southeast. barengan kayak Singapura, Malaysia, Jadi Thailand. mereka kodenya sama. Sama, Oh, semua sama, oke. baru nanti dipecah lagi. Oke. Masing-masing punya lagi Oke. kayak Singapura menjadi ZPA, Oke. Malaysia itu MYA. Tapi kayak yang kita tahu ya, Hong Kong dan Singapura tuh kenapa ada juga yang ZA-nya sama ya? Iya betul. Oh sorry, ZP. ZP. Dan malah katanya ada yang bilang ZP itu Hong Kong. Oh gitu. Heeh. Tapi kenapa kalau kita beli di Singapura juga ZP ya? Nah Ya, mungkin itu kita nggak ngerti juga Ya, ya gimana mereka peraturannya gitu. Nah, Yuk. sebenarnya kita udah ngebagi ya beberapa faktor Udah. yang ngebikin yang ngelihat lah bedanya itu sebenarnya apa gitu. Walaupun kita sendiri nggak setuju ya kalau dibilang ada beda ya. nggak setuju sih karena banyak banget juga BTW penjualan Kope dan YouTube Kope itu beda divisi ya. Ya. Jadi kalau kalian ngelihat kita nge-review barang dari toko lain atau Ya. apapun itu murni pure gitu, bukan Betul, karena betul. kalian mau beli di kita gitu. Betul, Nggak betul, apa-apa betul. juga mau beli di tempat lain gitu. Timnya beda lah. Timnya beda. Karena ngomongin tentang Halo Kope yang di Instagram jualan, itu banyak banget juga kalau kita bacain. Ya. Jadi banyak yang salah persepsi. Banyak yang bilang bahwa Kak, kalau iPhone Inter kameranya jelek ya katanya. Iya. Kalau iBox itu lebih bening dan Betul, lain-lain. betul. Belum lagi garansinya. Kayak kalau garansi iBox lebih bagus ya emang sih kalau bisa iBox ya iBox aja gitu. Betul. Tapi katanya kalau Inter jelek ya bla 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 lah. Nah, dari poin-poin yang banyak pertanyaan tadi, kita mau bahas dulu tentang garansinya kali Iya ya. betul. Nah, masuk ke poin pertama tentang garansi. Gini sih, kalau kita ngebahas tentang garansi, ada perbedaan antara iBox dan Inter Oke. yang pasti. Kalau kalian beli iPhone iBox, tentu aja kalau iPhone itu masih dalam ruang lingkup garansi, Oke. itu diklaimnya memang dalam mudah dalam pandangan bisa dimanapun di semua gerai iBox betul. gitu. Dan iBox kan udah Udah banyak ya di banget. Indonesia, di kota-kota tuh Kayaknya udah hampir ada. di semua kota besar deh. Mungkin ya, udah iya, ada. kayaknya udah ada. Jadi misalnya nih, Iya. kalian beli iPhone iBox di Jawa Timur, di Surabaya katakanlah, tapi kalian tinggal di Medan. Bisa juga klaim Bisa di juga iBox klaim di Medan Oke. gitu. Nah, itu berbeda dan Inter. beda, oke. Gitu. Kalau Inter itu setahu kita sejauh ini ya, Iya. itu udah bisa klaim juga di Indonesia. Betul. Tadinya tuh belum bisa. Maka dulu pernah tuh zaman kita jualan gue dulu kalau nggak salah pernah ngeklaimin iPhone 4S Iya. itu masih garansi Inter dan itu belum ada di Indonesia. Klaimnya harus ke Singapura Harus karena di situ yang ada Apple Store. Apple Store, betul. Di situ bisa klaim. Nah, cuma kalau zaman sekarang kalau kalian beli iPhone Inter dan masih ada garansi, terus mau ngeklaim itu udah bisa juga di Indonesia. Ada partnernya Apple itu di Indonesia, Mitra Care. Mitra Care Sama namanya. satu lagi apa sih gue lupa.
Iya ada lagi tapi gue Kidi lupa atau apalah gitu, nanti kita tulis ya. Intinya itu udah ada juga di Indonesia, dan kalau nggak salah itu udah ada di Palembang juga, nggak cuma di Jakarta, ada di Jakarta, Palembang, Bandung juga ada ya. Surabaya kalau nggak ya salah kalian ada. bisa cek websitenya lah. Nah kalau berbicara tentang garansi tadi balik ya, berarti kan kalau iBox tadi udah rata-rata di semua bisa kota semua, ada. betul. Kalau Inter walaupun nggak ada di semua kota sebenarnya bisa juga klaim gitu loh. Betul. Nah sekarang kita masuk nih, lebih baik mana sih, garansi Inter atau iBox? Kalau gua pribadi lebih milih iPhone, garansi apapun yang penting garansinya aktif. Ya, daripada misalnya iBox tapi garansi udah off. Iya. Dibandingin Inter masih aktif, lebih baik Gua lebih milih Inter lebih aktif. Betul. Gitu. Kenapa tuh alasannya? Karena ya tadi balik lagi di Indonesia sudah bisa diklaim. Udah bisa ya. Udah bisa kita klaim gitu. Walaupun kita nggak tahu ya jarak waktu dari kita klaim sampai selesai itu berapa lama. Iya betul. Karena pengalaman gue pernah klaim salah satu customer Kope dulu pas kita masih ke Singapura, itu cuma butuh waktu 3 hari sampai klaimnya langsung ganti unit unit baru, dan garansi unit barunya itu baru mulai lagi. Oh gitu? Iya. Oh baru tahu nih gue nih. Jadi misalnya kalian klaim waktu itu kalau gue nggak salah inget masukinnya itu sekitar sore misalnya hari Senin gitu, gue lupa ya harinya. Pokoknya sore masukin, terus kata pihak Apple Store-nya oke, akan kita cek sekitar maksimal 1-2 hari ke depan akan kita hubungi gitu. Besok sorenya udah dihubungin, udah bisa langsung diambil. Udah langsung dikontak bahwa ini emang benar klaimnya bisa dilakukan segala macam. Bisa langsung diambil unit replacement-nya besoknya. Nah, bikin appointment. Kalau gue sih belum pernah coba klaim di iBox ya. Cuma kalau pernah gue denger, mungkin itu dulu, sekarang mungkin udah beda ya. Katanya kalau dulu itu perlu waktu agak lama gitu. Bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tapi kalau sekarang mungkin gue nggak tahu apakah udah lebih cepat juga. Nah, kalau ada yang tahu coba di komen, siapa tahu udah pernah kan nyoba. Tapi itu masuk akal sih, maksudnya kalau iBox dikit lebih agak lama. Karena kan mereka di sini jatuhnya adalah premium reseller. Betul. Oh, bukan langsung Apple Store. Iya, bukan Apple Store-nya langsung. Oh, masa ada kan perbedaannya premium reseller dan authorized reseller segala macam. Walaupun authorized beda lagi ya. Beda lagi. Waduh, jadi bahas dong. Kalau pokoknya gini deh, kalau sama premium, gini, iBox tuh apa? iBox itu authorized sama premium ya? Gue lupa deh ya, pokoknya ada salah satu antara authorized atau premium itu lebih besar, dan iBox itu lebih besar dibandingin Digimap. Ya betul. Ya karena iBox itu gue lupa itu authorized atau premium, dia udah punya buat pelatihannya ya. Betul. Service. Dan ada juga layoutnya deh, berhubungan dengan layoutnya. Maksudnya layoutnya lebih besar segala macam. Itu juga kayaknya wajib ada minimum ya. Wajib ada minimum ukuran dan lain-lain itu berhubungan dengan premium dan authorized tadi. Kalau untuk saat ini sih iBox emang yang paling gede. Yang paling gede. Kalau Digimap itu lebih besar iBox. Cuma Digimap juga termasuk premium. Kalau nggak salah premium. Iya, premium reseller gitu. Nah balik ya. Kenapa ya Apple Store nggak buka di Indo? Itu panjang. Nanti bahasan lain ya mungkin ya. Takutnya datang ngebahas lewat ya. Iya. Next. Itu next ya. Oke, jadi tentang garansi tadi, kalau pertanyaannya mana yang bagus, sama-sama bagus. Asalkan kalau ada pilihannya bisa yang masih garansi masih aktif, ya pilih aja itu. Inter iBox nggak apa-apa lah gitu kan. Oke, kita next ya. Ke tentang aksesoris. Kita ngebahas tentang aksesoris. Masih ada yang mau dibahas nggak tentang garansi? Enggak sih, pada intinya yang tadi itu benar. Oke ya. Yang penting itu dicek garansinya masih aktif, mau Inter atau iBox. Gak usah takut kalaupun Inter gitu. Betul. Gak usah takut itu. Next kita ke tentang aksesoris. Nah itu juga salah satu perbedaannya nih. Oke. Jadi kalau misalnya malah di seluruh dunia deh. Maksudnya kan setiap negara punya standar colokan ya. Colokan apa sih itu? Ya colokan lah. Stop kontak. Iya. Ya itulah ya pokoknya. Paham lah ya maksudnya colokan. Colokan gitu. Nah itu kan masing-masing negara beda bentuk. Iya betul. Indonesia itu dua bulat. Ya. Ada yang 2 gepeng. Ada. US 2 gepeng. Habis itu Singapura tuh 3. Kepala 3. Kalau nggak salah ada yang sama kayak Indonesia ya, atau Korea ya? Iya ada, lupa deh. Pokoknya kalau nggak salah. Terus habis itu ada yang 2 gepeng tapi miring. Oh iya. Pernah lihat kan, dua miring gini tapi bukan lurus miring, ada juga yang kayak gitu. Nah, intinya beda-beda. Perbedaannya karena setiap negara colokannya beda-beda, maka head chargernya ya. Adaptornya itu juga berbeda-beda colokan. Nah, ini juga jadi banyak pertanyaan ya. Kenapa yang ini Singapura tuh kan kalau karena colokan 3 dia jadi lebih gede tuh kepalanya kan bentuknya segitiga ya, nanti gua masukin gambarnya. Dan Indonesia kan tipis. Nah, itu banyak juga yang salah persepsi. Jadi ngiranya iPhone yang dari Singapura itu fast charging.
Karena kepalanya itu kan lebih tebel. Iya betul, ya, looks-nya emang beda kan. Iya. Sedangkan kalau iBox kan tipis. Ya, padahal sama-sama 5 watt kan. Betul sama-sama 5 watt. Benar. Kalau berbicara tentang itu sih sama aja sih. Tapi sebenarnya nanti aksesoris ini nggak akan masuk poin sih. Karena kan dari iPhone 12 udah nggak dapat adaptor. Oh benar juga. Iya. Cuman ya itulah. Ya, maksudnya kurang lebih itulah salah satunya pengetahuannya. Jadi masing-masing negara yang mempunyai standar sendiri untuk kelistrikannya. Kalau tentang perbedaan ada apa enggak? Nggak ada. Cuma bentuk aja gitu. Cuma bentuk doang kok. Sama persis. Cuma kadang yang bingung gini, kalau kalian misalnya beli barang entah di counter atau COD sama orang gitu, dia bilangnya itu iPhone iBox ya, tapi ternyata di kotaknya itu chargernya kepala 3 atau LL gitu. Nah itu coba bisa dicek lebih lanjut ya, takutnya itu batangan boxnya box orang lain gitu. Nah jadi kalau orang tersebut nggak jujur, ya bisa cek juga lah dari poin aksesoris ini, bisa juga ngelihat itu iPhone-nya masih bawaan ori apa enggak. Betul. Tapi kalau misalkan kalian beli Inter terus dikasih charger iBox ori, ya itu nggak apa-apa juga. Asalkan itu ori ya aman lah. Gitu. Betul. Intinya nggak ada ngaruh lah ya. Nggak ada ngaruh. Selama itu original oke lah. Itu yang paling utama adalah poin originalitasnya itu. Iya. Oke. Cara ngecek gimana ori apa enggak nanti kita buat lagi lah. Kita buat lagi ya, gimana ngelihat charger original atau enggak. Ini kita ngobrol aja sih. Walaupun ngobrol aja. Terus habis itu dari unit ya. Body iPhone-nya, lu ngeliat nggak ada perbedaan? Antara Inter dan iBox? Iya. Ya nggak ada dong. Nggak ada sama sekali. Oh ada. Apa tuh? Di iPhone 12 Pro Max. Atau Pro ya? Itu mulai dari 3G ya? 5G kok 3G. 5G. Iya betul. Sebelumnya sih nggak ada sama sekali gitu. Persis. Ya, yang kita omongin beda itu cuma di pinggirnya. Kalau iPhone dari 12 Pro ya? 12. Apa 12 aja 12 juga? 12 mini kayaknya udah deh. Oh, udah 12 mini ya? 12 intinya series 12 itu kalau yang Inter udah ada kayak tanda di pinggirnya ya? Antena ya? Antena buat nangkep sinyal 5G kalau nggak salah sih, kalau yang gua baca ya. Kalau region iBox nggak ada? Kalau Indonesia nggak ada, tapi gosipnya atau katanya tetap bisa nangkep 5G ya. Nggak tahu kenapa dibedain kenapa. Nggak ngerti ya. Nah itulah peraturan kan. Masing-masing negara punya peraturan sendiri. Kalau secara yang lain di bawah 12 series itu gua sih ngeliatnya nggak ada sama sekali perbedaan sih. Baik dari fisik luar maupun fisik dalam, gua yakin sih sama aja ya. Sama persis, fungsional sama persis. Kecuali ini HDC. Enggak sih, gue mau ngomongin yang Korea loh. Jepang sorry. Ya, yang Jepang kan secara fisik semua sama, cuma nggak bisa silent kameranya. Korea juga Korea Selatan juga. Nah itu karena balik lagi ke regionnya ya. Ya peraturan. Di Korea dan Jepang kita nggak boleh sembarangan memfoto orang di publik. Privasinya tinggi lah. Ya. Mereka jadi ngebuat itu jadi nggak boleh lah kalau di silent kamera. Kalaupun Indonesia punya peraturan seperti itu juga pasti nggak akan dikasih. Maksudnya fungsionalnya akan disesuaikan lah. Ya oke. Iya. Itu masing-masing negara. Tapi kan kalau di Indonesia misalnya nggak bisa di silent. Ya. Nanti kerjanya akun-akun gosip apa? Ya bener. Iya. Ketahuan dong. Iya. Cekrek gitu. Intinya gitulah. Ya oke. Kalau konklusinya secara unit semua sama, fisik juga sama. Fungsional sama persis. Walaupun tadi series 12 beda dikit, tapi itu juga pasti sama. Nggak mungkin yang di iBox nggak bisa 5G. Iya. Dan itu nggak terlalu ngefek lah. Nggak terlalu ngefek. Bukan berarti yang kayak, nggak ada sinyal 5G, tangannya jadi nggak enak megang. Ya nggak ngaruh lah. Nggak gitu. Secara apa ya? Looks dan segala macam itu sama persis. Nggak ada yang gimana-gimananya. Tapi kalau ngebahas tentang unit ya, kadang ada juga loh yang ngomong gini. Kalau Inter kameranya blur. Nah, ini kan secara unit ya, berarti kan fisik dalam ya. Tapi kalau iBox kameranya jernih. Betul. Terus ada lagi juga yang bilang bahwa kalau Inter yang paling bagus Singapura. Nah, bener, LL tuh jelek katanya. LL kan punyanya si Bang Steve ya? Iya, US. Maksudnya dari kan? US, negara asalnya. Iya, asalnya dari situ kan. Nah, ini masuk ke poin mitos nih. Iya. Nah, di mitos ini tuh banyak banget mitos-mitos yang ya mungkin nggak tahu ya, kalau dulu kami masih awam juga mungkin emang ngerasa ya kali ya gitu. Iya gitu, tapi setelah dicari tahu aneh. Makin kesini makin kita ngelihat semua unit-unit itu agak nggak make sense dibuat-buat aneh gitu. Ya jadi mulai yang dari paling aneh itu yang tadi katanya kalau keluaran LL itu aneh, dalamnya jelek, gampang rusak. Kalau Singapura tahan banting. Nah, gue bingung juga nih apa bedanya gitu. Ngakak sih. Terus kayak apa lagi? Kalau Indonesia ya udahlah. Kameranya jernih. Udah pasti bagus lah omongan masyarakat bagus, ya. Segala macem nggak gampang rusak. Nah sebenarnya ada sih, ada basic yang ada dasar yang bikin itu semua tadi. Iya. Jadi kejadian ya, jadi asumsi publik. Jadi gini. Banyak iPhone keluaran dari US yang kodenya kalau kalian tahu LL itu direkondisi
oleh oknum-oknum yang nggak jelas gitu ya. Kenapa milihnya LL? Karena unit LL itu paling banyak gitu dibandingin unit dari ID, PA atau ZP, sehingga ya kebetulan aja gitu karena dia banyak, dialah yang direkondisi gitu. Jadi kalau ditanya ZP nggak mungkin rekondisi, enggak juga. Karena ini pengalaman kami berdua ngeliat langsung dengan mata kepala sendiri. iPhone dengan kode negara ZP. Waktu itu di Singapura, daerah Simlim nggak sih? Yang layarnya biru kan? Iya, Simlim nggak sih? Iya, waktu itu kita di Simlim. Itu layarnya biru banget dan kelihatan banget nggak sensitif. Dan kebetulan itu kan lagi PO ya. Gue inget banget tuh. Kita pernah ngechat yang beli. Kita kasih tahu Kak, ini ada yang dia maunya ZP banget. ZP banget. Ini ada yang ZP tapi layarnya biru. Dan ternyata dia masih tetap nggak apa-apa, yang penting ZP. Inget banget tuh gue tuh. Tapi pada akhirnya enggak lah, kita kasih tahu lah, maksudnya sedikit edukasi kan, kayak gini tuh bisa juga rekondisi bla bla bla. Justru ada LL tapi masih garansi. Dan semuanya original. Dan maksudnya semua partsnya original. Lucu gitu loh. Apa ya, maksudnya udah sedalam itu mitosnya. Iya, betul. Maka ya udahlah, kalau bisa dilurusin, mudah-mudahan kalian juga sebenarnya udah tahu ya. Cuma kalau buat yang belum tahu ya dilurusin lah, kayak nggak selalu juga kode negara tertentu itu jelek. Enggak, itu jelek atau enggak itu based on itu udah dibongkar rekondisi atau belum. Tapi balik lagi nih, kalau rekondisinya by Apple juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, betul. Iya, jadi kayak ada juga kode yang NF gitu ya. Iya, itu adanya di, kalau kita lihat, kalau kalian bisa buka iPhone kalian saat ini, itu adanya di general, terus about, namanya model number. Nah, nanti kita tunjukin lah ya, ada kelihatan fotonya nanti. Di model number ini kan ada huruf paling depan itu M. Kalau yang belum artinya masih normal ya. Normal segala macam itu M. Tapi ada juga kodenya N dan F. Nah, kalau N itu adalah replacement device. Replacement artinya gimana? Replacement itu artinya, inget gak yang tadi gue bilang gue pernah klaim tadi ya? Nah, unit buat penggantinya kodenya N. Tapi sisanya sama. Ini sama, serial number sama. Berarti waktu lu dapat lagi iPhone dari Apple Store itu udah berubah jadi N ya? Udah berubah jadi M. Tapi itu handphone baru ya? Bukan handphone lama di servis. Bukan. Itu unit diganti. Ya, beda. Itu handphone baru. Handphone baru yang emang mungkin dari Apple buat nandain lah database mereka bahwa ini N keluar nih. Kita keluar nih. Itu teknisnya mereka lah ya. Kalau F? Nah, kalau F itu adalah refurbished dari si Apple-nya. Jadi handphone yang tadi rusak, yang M ya? Yang M, yang tadinya M, rusak di servis sama mereka Apple. Tapi ya. Nah, di servis dan Apple kodenya diganti menjadi F. Dan itu dijual lagi. Oh, dijual lagi? Dijual lagi. Kalau kalian mau bisa ngeliat di websitenya Apple ada kok. Oh, benar, yang kita pernah buka ya? Kita pernah buka. Harganya emang lebih murah, tapi itu bisa dibilang handphone service, tapi ya servisnya dari Apple. Cuma itu agak disumput-sumputin nggak sih sama Apple? Iya. Jadi mereka nggak pernah juga ngiklanin kita jual begini-begini. Kami aja kaget kok. Segelintir orang yang tahu sih. Berarti gini ya, kalau kita rekap tentang kode-kode tadi, ada nih HP normal. Ini si M ya. Si M tadi ternyata rusak. Diklaim nih sama si Arfad. Betul. Pas Arfad klaim, si Apple kan ngasih si N. Yang baru. Yang baru namanya kode depannya N. Yang ini kan lama rusak nih. Udah nggak dikasih kan. Betul. Nah, tapi si M ini diservis lah sama si Apple. Diganti kodenya menjadi F. Nah, itu yang dijual di website yang kata si Arfad tadi. Jadi jangan takut juga kalau misalnya kalian dapet N atau F gitu kan. Banyak juga mitosnya bilang bahwa masalah kok. Yang paling bagus kode depannya M gitu. Yang N itu jelek, yang F itu jelek. Enggak, itu salah besar gitu. Karena yang punya authorized buat ngeganti kode itu cuma Apple. Jadi kalau emang udah ganti ya udah. Ya udah gitu, emang dari Apple-nya kan? Gitu loh, bukan dari yang lain-lain. Berarti mitos tentang unit tadi udah jelas ya. Kalau kode manapun itu tetap bagus asalkan semuanya original gitu. Di Kopek juga kalau nggak salah banyak juga, nggak selalu ZP juga, LL juga ada yang ada. Cuman emang kita selalu menghindari yang kayak kode J atau K ya. Karena banyak juga orang yang nggak mau ya, kamera nggak bisa silent gitu. Ya itu tadi, kalau ada lagi nggak? Di silent nggak bisa ini. Nah, sebenarnya mitos aneh. Agak sayang juga, disayangkan ya kenapa mitos ini berkembang gitu kan. Ini kan sejak tren beli iPhone yang kayak gue bilang tadi di awal. Tahun 2014, 15 atau 16 gitu. Karena sebelumnya gue beli, pertama kali gue beli iPhone itu 2013 kalau nggak salah. iPhone 5 ya? iPhone 5. 2013 atau 12, lupa deh, antara sekitar tahun itu. Dan itu harganya 7 juta second. Dan gue nggak tahu itu internet atau iBox. Oh iya. Zaman dulu itu tahunnya cuma iPhone. Iya benar.
Nggak ada, ini iPhone-nya Inter atau iBox, nggak ada. Dan nggak ada kecurigaan juga itu udah ganti-gantian segala. Nggak ada, nggak ada. Dulu beda banget sih emang. Beda banget, habitnya beda, behaviornya beda. Full setan nggak ada. Full setnya nggak ada nanya ini OEM, ini ori segala macam. Pokoknya iPhone. That's it gitu. Udah tau lah kualitas iPhone di mana. Kalau sekarang itu ya karena adanya mitos ini muncul banyak keraguan lah. Tapi kenapa ya? Apa yang mendasari itu semua terjadi gitu? Beda 2014 dengan sekarang. Kayaknya karena banyaknya masuk handphone refurbished dan rekondisi ilegal deh menurut gue. Kenapa itu masuk? Karena peminatnya udah makin berkembang ya. Makin banyak. Yang tadinya mungkin ya kalau makanya sekarang juga harga iPhone kan ada yang affordable kan. Ada. Kalau dulu kan iPhone 5 second aja 7 juta 5. Itu udah benar. Iya, dulu gue inget banget di counter itu gue beli di salah satu di Lampung counter ya? Di Bandar Lampung ya. Itu gue cuma taunya bahwa itu udah dipakai selama 1,5 tahun. Nggak ribet ya abis itu? Nggak ribet. Iya. Gue cek aman. Baterai health nggak ada ya? Baterai health nggak ada. Jelas. Baterai health tidak ada dong. Nggak mungkin. Gue inget banget gue nggak ngecek. Baterai healthnya masih tinggal 85 nih mbak. Cari yang 100. Tidak. Udah beda banget lah. Udah beda banget lah. Itu yang disayangkan sih. Kenapa? Dari mitos kecil akhirnya berkembang dengan mitos-mitos besar dan itu jadi kadang merugikan ya baik seller, buyernya juga ngerasa jadi apa ya? Ngerasa jadi cemas ya? Iya, ada kayak semacam psikologinya tuh. Iya. Maka gini nih, kadang juga ada perbedaan yang signifikannya jauh banget ya. Ada toko tertentu yang jual itu murah banget. Ya, padahal second dan sama nih tipenya gitu. Ada toko tertentu yang jualnya jauh gitu. Betul. Bahkan beda 1 sampai 2 juta. Betul, ada gitu kan. Betul, ada. Nah, kadang ada orang di tengah nih bingung gitu. Kenapa gua harus beli mahal kalau ada yang murah gitu. Betul. Kan. Tapi pas dia nyoba murah ternyata ya nggak tahu juga walau alam ya. Kadang nemu juga jelek gitu kan, juga yang bagus tapi kadang ada sesuatu yang jelek. Kalau lu beli yang mahal ya belum tentu juga itu bagus gitu. Iya. Cuma rata-rata perbedaan harga tadi itu membedakan seller yang mahal itu biasanya itu full ori gitu, kayak unit yang nggak dibongkar, setnya juga original dan lain-lain. Kalau yang murah ya kebalikannya lah. Ada harga, ada kualitas lah. Ya betul. Nah itu tinggal balik ke kalian. Kalau kalian ngerasa nggak apa-apa juga lah murah gitu. Dan lain-lain ya udah gitu, nggak masalah juga. Sebenarnya ada sih salah satu cara buat ngilangin mindset mitos ini sih. Maksudnya ngilangin mitos ini gimana? Itu tanemin mindset bahwa iPhone itu handphone mahal. Oke. Jadi kalau ada yang murah jangan percaya. Iya, bisa. Menurut gua itu salah satu jalannya. Bisa juga karena emang peruntukannya emang begitu. Iya, iPhone itu mahal. Titik, selesai. Iya benar. Jadi lu nggak perlu mikir lagi udah yang murah aja segala macem. Iya. Udah tanemin aja kalau kalian udah nanemin di pikiran kalian bahwa iPhone itu mahal. Jadi begitu ada yang nggak masuk akal harganya, kalian bakal cut. Ya ditimbang-timbang dulu lah. Dengan gitu, sendirinya akan kalian cut gitu. Kalau gua sih gitu sih. Betul. Itu mindset yang ada sebelum tahun 2015-an loh. Iya. iPhone itu mahal. Iya. Benar, karena dulu yang beli iPhone itu ya harus orang yang mau ngumpulin untuk handphone harga segitu kan nggak make sense ya sebenarnya ya. Iya. Jadi kayak kalau zaman dulu kayak gua tuh sama si Arfad sebelum iPhone ya udah pasti pakainya BlackBerry segala macem. Kalaupun mau yang Android ya maksudnya yang sejenis iPhone lah gitu, yang nggak kipetan gitu ya Samsung segala macem. Dulu belum ada Oppo ya? Belum, gua dulu pernah pakai Android Galaxy J apa Yong lupa nih gua. Galaxy. Ada deh pokoknya kayak gitu. Itu lemot banget kan? Dulu sih rasanya enak banget. Iya. Cuman deh sekarang gitulah. Gua aja dulu inget juga ya waktu beli iPhone yang tadi gua bilang iPhone 5 harganya 7.500.000. Itu gua nyampe berantem sama nyokap. Itu warna hitam kan? Warna hitam. Ingat tuh. Makanya kayak ya itulah. Iya. Jadi mindsetnya adalah iPhone itu mahal, titik. Itu akan ke filter sendiri. Oke, jadi mitos-mitos yang tadi udah kita bahas ya kalian coba direnungkan aja dan coba bener nggak gitu. Ada nggak teman kalian yang pernah ngomongin tentang ini gitu? Kalau kalian dengar dan udah tahu fact-nya gimana, faktanya ya dilurusin aja gitu. Ya gitulah. Kita masuk ke poin terakhir ya. Ya, poin terakhir lo harga. Itu juga jadi salah satu faktor yang pembeda ya. Nah, ini Arfad nih yang riset nih. Jadi gini, kurang ngerti deh. Pengalaman kita berdua juga jalan di Singapura. Oh iya. Itu mereka ada sebutannya local set. Jadi bukan iBox, bukan Apple Store Singapura, local set mereka banyak local ya? set banyak. Banyak ya? Banyak banget. Mostly hampir semuanya itu local set. Oke. Mungkin karena GDP atau pendapatan mereka juga tinggi kan. Beli iPhone kan receh gitu. Benar. Iya, nggak kerasa. Gaji mereka 2 bulan mungkin. Iya. Beda dan kita kan. Nah, itulah makanya mereka itu menyebutnya local set dibandingkan yang gimana-gimana. Nah, dan itu udah menjadi hukum ya, semacam hukum lah di semua negara mungkin. Gue sih nggak tahu ya, baru ke Singapura sih. Local set itu akan lebih mahal dibanding luar.
Karena itu terjadi juga di Singapura loh. Bahkan kalau iBox masuk sana jadi bukan lokal set kan? Bukan lokal set dan harganya di bawah ZP. Oke, lebih murah ya. Lebih murah di sana dan itu kejadian, pernah kejadian. Jadi pernah salah satu adalah tempat kita supplier tempat ngambil itu bilang kayak ngabarin gitu bahwa besok akan ada unit tapi bukan lokal set. Harganya lebih murah. Murahnya tuh bisa murah 50 sampai $100, which is 500 sampai 1 jutaan lah. Kurang lebih 500 sampai 1 jutaan. Dan itu emang kejadian di Indo kan. Iya. Kalau kalian tahu harga iBox itu 500 sampai 1 juta lebih mahal dibanding Inter yang beredar di Indonesia gitu. Alasannya kenapa ya? Nah, alasannya kalau gue pernah lihat sih mungkin setiap negara baik lagi kan banyak peraturannya masing-masing tuh. Ada apa yang harus dibayar segala macam. Kalau di Wakanda beda lagi. Wakanda beda lagi. Kalau di negara Wakanda kan emang sulit ya buat memasukkan. Wakanda yang di sana itu kan. Wakanda tuh di Afrika kan. Gak mungkin dong ada tukang bakso. Gak mungkin dong. Kalau di negara Wakanda kan mungkin banyak peraturan-peraturan yang harus dibuat, sehingga itu yang membuat Apple juga nggak ngebuka Apple Store di negara Wakanda. Bisa jadi salah satu alasannya lah. Padahal kan Wakanda ini banget, forever banget kan. Oh, karena di Thailand kan ada ya padahal. Thailand ada. Apple Store ada. Singapura ada. Gitu. Tapi ada juga gosip yang bilang kenapa Apple Store nggak buka di negara Wakanda. Iya di Wakanda. Katanya karena emang itu belum menjadi market mereka lah. Benar. Di Wakanda itu. Benar. Banyak faktor di Singapura tuh 3 loh. Apple Store ya. Apple Store 3. Yang terbaru kan yang di Marina Bay. Iya, yang dulunya Louis Vuitton. Oh itu Louis Vuitton dulu. Iya loh. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Kenapa nggak laku? Udah jadi itu, nggak tahu sih. Udah jadi Apple Store yang kayak planetarium itu. Iya. Keren banget itu, katanya terbesar kalau nggak salah di. Satunya di mana? Satu Orchard kan. Satu Orchard. Habis itu ini Changi Jewel. Oh iya benar. Ya kita pernah itu udah lama nggak main. Lama. Terakhir nggak tahu tahun berapa ya. Ya pokoknya kalau di Singapura aja ada 3 Apple Store-nya. Itu menandakan bahwa Apple udah ngeliat market Singapura itu menjadi market mereka. Masalah apa yang membuat dia menjadi market itu faktornya banyak lah. Banyak banget lah. Tapi kurang lebih mungkin tentang standar gaji kali ya. Standar gaji. Karena yang gua tahu sih di Singapura tuh minimal $20,000 nggak sih? Iya lu. Buat fresh graduate. Lu kayak kalau part time aja gitu ya. Sejam itu udah $8 loh. Iya. $8 itu $80,000 ya. Sehari ya. Sehari. Itu 1 jam loh. 1 jam. 1 jam. Kalau misalkan sehari kerja 5 jam. Mantap. Udah berapa tuh? 8 kali 5 300.000. Kayak kita. Tapi nanti tetap kalau pandemi stres lah. Iya, tetap stres. Terus waduh. Ya pokoknya itulah perbedaannya udah lumayan banyak lah. Dari harga berarti konklusinya kalau lokal set udah pasti lebih mahal. Akan lebih mahal. Enggak cuma di Indonesia, tapi tadi pengalaman di Singapura juga emang lebih mahal karena ya mungkin pajak-pajak tertentu dan lain-lain lah ya. Inter jadi itu membuat Inter lebih murah dibanding iBox. Tapi terus nanti akan timbul pertanyaan juga loh. Maksudnya kayak tapi kan kalau kita mau beli di Singapura terus bayar pajak segala macem. Gue udah ngitung by the way, udah riset bahwa kalaupun kita beli iPhone, gue ngitungnya itu riset memakai iPhone 12 Pro Max ya 256 di Indonesia itu harga di iBox tanpa diskon ya itu di 22.999 23 juta lah. 23 juta. Kalau kita beli di Singapura, kalian pergi ke Singapura nih, kita nggak usah ngitung tiket lah ya, karena itu udah di luar ya. Ini pure handphonenya aja. Beli unitnya 12 Pro Max 256. Itu di harga mereka sekarang itu gua terakhir ngecek ada di salah satu toko itu $1.650. Kalau di rupiahin jadi berapa? Rupiahin itu ada lah, nanti gua tulis lah ya hitung-hitungannya berapa. Sehingganya kalau itu ditotal dengan pajak, bayar pajak misalnya di Suta kalian klaim pajaknya dan lain-lain, karena kan ada peraturan tentang IMEI itu sekarang. Betul. Biar tetap bisa digunakan, bayar pajak dan taat juga ya. Dan taat juga kan. Aku cinta pajak. Nah, itu habisnya itu hanya di sekitar 21.125.000. Oh, malah lebih murah ya. Itu udah bayar pajak lu? Udah bayar pajak ya. Sekali lagi nggak usah hitung tiket ya? Iya, tiket beda dong. Kalau hitung tiket beda dong. Beda. Dan nggak mungkin juga ada orang yang ke Singapura cuma mau beli iPhone. Iya, ada sih. Ada. Tapi tiket dihitung. Iya, tapi kalau dihitung tiket berarti dihitung juga makan. Iya, dihitung MRT dan lain-lain. Itu kan itu kos yang berbeda. Itu teknis lah. Iya. Beda. Nah, jadi pada akhirnya mau kalian bayar pajaknya pun di Suta, itu yang Inter emang lebih murah. Benar. Nah, cuma balik lagi kan pasti ada pertanyaan, kok gitu mending beli ke Singapura dong. Iya. Bla 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 gitu. Kenapa di Indo lebih mahal? Betul. Balik ke tentang tadi ya, kalau lu beli di iBox, di Digimap itu kan udah ada di semua kota kan kiranya. Lebih ke kenyamanan lah ya. Kenyamanan ada orang yang kayak nggak tenang gitu. Lebih ke safe-nya ya. Kalau gue beli di iBox, peace of mind lah. Kayak gue udah tenang belinya, kalau ada rusak gue tinggal klaim, ada yang bantu. Kalau tadi beli yang Inter kan ya walaupun ada tapi kan lebih sulit mungkin ya. Ya kecuali buat kalian yang seminggu sekali ke
Singapura. Iya, bisa jadi itu kan bisa klaim langsung juga, bisa langsung ganti lebih cepat. Ya itu pilihannya dari kalian lah. Iya. Kita hanya memberikan pandangan bahwa dengan membayar pajak ketika kalian pulang, itu pun harganya masih lebih murah dibanding lokal set. Kita nyebutnya lokal set lah. Cuma lagi kayak gini kan juga kalian nggak bisa boleh kan, gitu. Jadi ya balik lagi ya, pintar-pintar milih seller aja lah. Iya, benar. Mana yang mantep, mana yang enggak gitu, ibaratnya gitu. Itu kan kalau ngomongin iPhone baru ya. Kalau iPhone second kan lebih baik, gua rasa lebih baik beli yang Inter sih kalau secara ya maksudnya second nih ya, udah sama-sama gak ada garansi. Oke. Tapi sama-sama original. Gua rasa lebih baik yang Inter karena harga pasti lebih rendah gitu. Dan kalian kalaupun iBox dan gak ada garansi kan juga nggak bisa klaim kan. Betul. Dan Inter juga harus cari yang emailnya ini ya tetap works ya. Jangan juga yang ternyata keblok dan yang lain. Yang bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab sellernya. Sekarang itu nyari yang bertanggung jawab aja intinya gitu. Yang pertama poinnya cari yang tanggung jawab, habis itu baru cek unitnya. Udah itu aja. Nah yaudah, berarti kalau tentang harga, kalau baru ya tadi udah kita bahas, second juga udah kita bahas. Ada lagi nggak kira-kira tentang perbedaan ini? Konklusinya deh. Konklusinya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara handphone Inter dan iBox. Tapi disclaimer dulu, asal semua original ya. Asal semua original, betul. Itu nggak ada beda sama sekali. Nggak ada bedanya sama sekali. Semua ya namanya Apple kan ngebuat, nggak usah Apple lah ya, kayak kita UMKM dimanapun itu kan juga udah punya SOP gitu. Standar. Iya. Apalagi brand perusahaan segede Apple kan, udah pasti punya standar yang nggak mungkin dibeda-bedain lah. Apa alasannya Apple mau bikin HP di Thailand lebih jelek? Ya kan nggak ada juga gitu. Betul. Apa tujuan deh? Agak aneh juga kalau misalnya lagi rapat nih. Kita mau ngeluarin iPhone 12. Oke. Tolong yang di Indonesia kameranya lebih jernih ya. Iya. Di Amerika nggak usah gitu. Tidak mungkin dong. Itu tujuannya juga pada akhirnya apa kan, untungnya juga mau didapetin gitu. Iya, betul. Sales gitu kan akhirnya. Jadi nggak ada sih beda. Ada perbedaannya, nggak ada, hampir tidak ada. Farhan pernah punya pengalaman pakai iPhone iBox? Pernah. Gue juga pernah kemarin sempat pakai iPhone iBox sekitar 2-3 bulan. Habis itu balik lagi ke Inter dan sekarang kita pakai Inter dua-duanya. Sama. Gak ada perbedaan sama sekali. Sama aja. Gak ada yang kayak kita berdua ngerasa iya ya iPhone Inter kameranya buruk. Gak ada. Iya ya, baterainya lebih boros. Iya ya, sekali kebanting langsung jelek, langsung hancur. Semuanya kalau kebanting hancur. Mau iBox juga. Pada intinya adalah kami ngomong kayak gini tuh bukan sekedar ngomong, tapi emang karena udah pernah ngerasain pakai iPhone iBox dan iPhone Inter. Nah, cuma udah ya balik lagi ini semua kita berbicara dari awal tentang yang iPhone-nya original. Nah, tapi kita mau coba tes deh. Mungkin banyak pertanyaan orang itu bukan tentang Inter iBox ternyata, tapi tentang yang rekondisi dan original. Mungkin itu ya. Mau nggak kita coba bikin videonya? Nah, atau coba ya. Kita nanti coba hunting iPhone rekondisi. Iya, yang kita tahu itu udah rekondisi. Yang kita tahu itu pasti rekondisi. Dan bandingin dengan yang kita compare dengan yang original. Kalau yang original mah ngambil di Kope aja. Soft dikit lah. Nanti akan kita coba kita riset dulu gimana setelah make iPhone rekondisi mungkin sebulan lah ya. Iya. Sebulan 2 bulan kita lihat dengan kita make yang original punya. Gitu, kita nggak akan nyebut itu beli di mana ya. Kita nggak akan nyebut itu beli di mana. Tapi akan kita coba beli lah. Ya, nanti akan kita coba bikin videonya biar kalian juga ngeliat nih komparasinya gimana gitu. Ngelihat iPhone. Kayaknya udah cukup lama deh kita ngobrol ya. Pokoknya itulah intinya adalah yang pertama tanamkan di mindset kalian bahwa iPhone itu handphone mahal. Jadi kalian akan filter sendiri. Ya, kalaupun kalian mau beli harus nabung ke yang lebih tinggi lah gitu harganya. Itu biar dari segi perbedaan tidak ada sama sekali. Asal original, secara fungsional sama persis. Mitos tentang iPhone yang iBox kameranya lebih jernih itu salah. Nggak ada. Yang tahan banting ZP itu lebih baik itu juga salah. Dan LL jelek itu. LL jelek terus kalian cut, nggak boleh ada di mindset kalian. Karena itu akan mempersulit kalian sendiri lah. Iya, jadi nggak jelas lah arahnya mau kemana. Iya gitu kan, itu sih. Oke ya, berarti kalau kalian ada yang mau didiskusiin, misalnya ada yang mau ditanya atau mau ditambahin, kita juga kan siapa tahu belum sepaham itulah gitu ya. Betul. Jadi kalau ada yang mau ditambahin dan mau diskusi tinggal komen di bawah, nanti kita coba diskusi juga, kita balas atau bahkan kita buatin video lagi. Oke. Thank you ya buat yang udah nonton sampai habis. Semoga kita doain juga nih corona monyet ini hilang ya. Biar kita bisa lebih enak lah hidup. Iya benar, buat kalian yang juga yang ini pesen sih, buat kalian yang nggak ada keperluan mendesak keluar, ya di rumah aja dulu. Iya. Buat yang harus keluar karena kerja, ya protokolnya kesehatan lah. Iya. Protokol kesehatannya diperketat lah, ibaratnya ini kan buat kita semua. Biar cepat selesai, kami ini mau ke Singapura lagi. Iya, kangen. Oke. Tetap sehat semuanya. Thank you.